Oke, halo semuanya. Suaranya kedengaran nggak ya? Atau masih putus-putus? Sebentar. Halo, cek. Apakah suaranya masuk? Oke, oke, masuk ya. Oke. Em, ya, ini harusnya udah kelihatan ya tampilan di layarnya. Kita akan membahas mengenai materi mengenai pengetahuan umum. Kayaknya kemarin udah sebenarnya udah soalnya udah di-share ya, udah di-share dan teman-teman udah menjawabnya. Malam hari ini kita akan membahas bersama. Kayaknya nanti kemungkinan ada dua sesi potong sholat tarawih nanti. Berarti untuk yang pertama ini mungkin sekitar sampai jam 19.00 atau sekitar jam 7. Oke, langsung kita bahas saja. Dari nomor yang pertama, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan hal ini terdapat dalam Undang-Undang kedua pada pasal, sorry, ini harusnya tahun 2002 ya, bukan 2022 ya. Pada pasal, nah ini kalau mengacu dari jawabannya, jawaban yang betul adalah yang D, pada pasal yang kedua. Nah, ini undang-undang kepolisian ini ya, teman-teman harusnya udah sering udah memahami bahwa undang-undang kepolisian yang dipakai itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi memang secara apa ya, secara pertanyaan-pertanyaannya kebanyakan itu memang dia kadang-kadang spesifik merujuk kepada pasal-pasal tertentu. Jadi teman-teman mau nggak mau ya harus seenggaknya menghafal atau mengingat poin-poin utama di dalam pasal-pasal tersebut. Nah ini memang nggak ada jalan keluarnya ya. Ya memang di salah satu opsinya teman-teman bisa banyak mempelajari latihan-latihan soal. Tapi kalau pengen lebih amannya lagi, ya mau nggak mau ya harus dihafal poin-poinnya. Em, ya ini di pasal yang kedua ya. Pasal yang kedua di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu isinya tentang mengenai fungsi kepolisian. Nah, ingat kalau fungsi kepolisian ini biasanya dia lebih kepada ranah keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, perlindungan, serta pengayoman masyarakat. Nah, ini agak berbeda dengan fungsi dari TNI. Kalau TNI dia lebih ranahnya kepada ranah pertahanan. Nah, kalau fungsi kepolisian ini dia itu kebanyakan ranahnya itu di dalam negeri, ranah-ranah lebih keamanan, mengayomi masyarakat dan seterusnya. Jadi itu kan terlihat sekali ya bahwa dia kebanyakan ranahnya itu lebih kepada ranah-ranah yang mengurus di dalam negeri, menjaga ketertiban, menegakkan hukum, kemudian melindungi masyarakat, memberikan pengayoman. Ya, pengayomannya seperti apa dan pelayanan seperti apa ya? Pelayanannya di bidang dia masing-masing kayak gitu. Kalau dia kepolisiannya di bidang lalu lintas ya dia melayaninya di bidang lalu lintas dan seterusnya. Nah, itu di pasal yang kedua. Kalau pasal yang lain isinya apa? Nah, kalau di pasal yang kelima, yang opsi A itu mengatur tentang kedudukan kepolisian. Nah, ini mirip juga nih sebagai alat negara juga yang dia menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, tapi dia lebih kepada kedudukan kepolisian inti utamanya. Kalau pasal keempat itu dia lebih kepada ranah tujuan kepolisian. Nah, ini mirip-mirip juga sebenarnya gitu. Jadi kedudukan, tujuan, kalau yang pasal 3 itu lebih kepada susunan dan kedudukan. Nah, secara spesifik ya, kalau kepolisian ya di bawah presiden. Sebenarnya kemarin sempat ada wacana ya, ada wacana bahwa kepolisian itu akan di bawah kementerian. Tapi sepertinya desas-desus terakhir kan kayaknya semuanya usulan tersebut batal kayak gitu. Di bawah kementerian batal. Nah, jadi memang memang agak agak ini. Jadi memang kalau updatean terbarunya, seingat saya memang
kedudukan dari kepolisian itu langsung di bawah presiden. Jadi jadi em, jadi ya dia nanti tanggung jawabnya kepada presiden secara langsung. Jadi kalau ada apa-apa ya presiden dia bertanggung jawabnya langsung kepada presiden. Berbeda dengan yang lain. Kalau di bawah yang lain mungkin kepada kementerian dan seterusnya. Nah, kalau yang pasal satu ini lebih kepada istilah-istilah atau definisi-definisi istilah umumnya. Seperti pengertian kepolisian, anggota kepolisian, dan seterusnya. Jadi ya ini hal yang umum ya. Kalau di pasal satu itu memang biasanya kebanyakan lebih kepada definisi atau pengertian. Ya, itu susunan undang-undang sih biasanya sih. Jadi kalau dalam undang-undang itu ya di pasal-pasal awal biasanya ya lebih kepada penjelasannya, definisinya. Supaya apa? Supaya kalau di pasal-pasal seterusnya ada istilah-istilah yang berbeda, nah itu kita bisa merujuk kepada pasal yang di awal. Nah, itu lebih kepada pasal yang pertama. Oke, itu nomor yang pertama. Jadi saya rasa semuanya betul ya. Di pasal yang kedua. Oke, kita next kan ke soal nomor yang kedua. Apa istilah yang digunakan untuk kata-kata yang memiliki bunyi yang serupa di awal kalimat atau suku kata yang berdekatan? Nah, ini jawaban yang tepat adalah aliterasi. Nah, ini biasanya di awal kata. Kalau di sorry di awal kalimat. Kalau di akhir kalimat, nah ini baru jawabannya adalah rima. Nah, tapi kalau di awal itu lebih kepada aliterasi. Ya, secara pengertiannya itu aliterasi itu sebenarnya adalah lebih kepada pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata atau subkata yang berdekatan atau berurutan dalam sebuah kalimat atau baris puisi. Nah, biasanya aliterasi ini digunakan untuk memberikan efek ritmis musikal dan membuat kalimat lebih mudah diingat. Nah, ini contohnya ya, contoh bahasanya ya. Contohnya seperti dua darah duduk di dermaga. Nah, itu pengulangan pada bunyi D. Nah, itu em, itu namanya aliterasi. Nah, kalau rima ini ya tadi, rima ini lebih kepada persamaan bunyi yang biasanya terletak di akhir baris atau suku kata akhir. Nah, biasanya ini sering digunakan eh, di dalam di dalam pantun, pantun iya atau di dalam puisi juga kadang-kadang iya. Nah, misalkan kayak akhiran katanya misalkan pantai. Nah, biasanya biar dia satu rima, pantai, santai, lantai dan seterusnya. Nah, itu biasanya di akhir. Kalau yang opsi yang B, asonansi, asonansi itu lebih kepada pengulangan bunyi vokal yang sama dalam deretan kata, bukan bunyi konsonan di awal. Nah, jadi kalau yang D ini lebih kepada metafora. Metafora ini gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata penghubung. Ini lebih kepada majas ya kalau metafora ini ya, pengandaian gitu. Itu metafora. Nah, kalau ironi ini lebih kepada gaya bahasa sindiran yang menyatakan sesuatu itu berbeda dengan kenyataan. Nah, ironi itu ironi ironi itu ya intinya lebih kepada biasanya dipakai untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, contohnya em, mungkin kayak misalkan kata-kata ironi ini, misalkan em, ada orang yang memberikan gambaran atau memberikan gaya bahasa misalkan pendidikan di Indonesia itu gratis kayak gitu. Nah, tapi pada realitasnya, ironisnya, kok ada orang yang masih putus sekolah? Kok ada orang yang beberapa waktu yang lalu kan ada salah satu anak yang bunuh diri karena tidak mampu membeli 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 buku. Padahal pendidikan kita itu pendidikannya gratis kayak gitu. Nah, itu kan sebuah sebuah ironi. Jadi ironi itu sesuatu yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bisa itu bukan berbohong, tetapi lebih kepada bentuk sindiran, sindiran terhadap realitas yang ada. Itu ironi atau ironis gitu.
Oke, em, itu nomor yang kedua. Kita nextkan ke soal nomor yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ini memulai bisnis ayam gorengnya pada umur 40 tahun dan akhirnya terkenal sampai sekarang. Mantan kolonel ini telah melalui berbagai macam pekerjaan sampai akhirnya terkenal di dunia. Apa yang dimaksud adalah, nah ini yang betul adalah Kolonel Sanders. Ini kalau teman-teman mungkin sering ke KFC, ini sering lihat tokoh ini menjadi menjadi logonya. Ini namanya Kolonel Sanders. Dia adalah pendiri dari KFC. Nah, memang si Kolonel Sanders ini dia merupakan pendiri pendiri dari KFC. Cuman setahu julukan ataupun kolonelnya ini sebenarnya bukan sebuah pangkat militer. Tapi ini adalah memang dia sempat tergabung ke dalam militer, tapi setahu dia ini lebih diberikan pangkat kolonel ini sebenarnya lebih kepada penghargaan dari gubernur bagian Kentucky. Nah, ini salah satu negara bagiannya di Amerika Serikat. Tapi nama lengkapnya sih sebenarnya Harlan Sanders ya gitu. Nah, dia ini diberikan penghargaan itu sebagai orang yang berjasa di wilayah tersebut. Nah, salah satu apa ya? Salah satu kontribusinya itu adalah mempopulerkan ayam goreng Kentucky. Makanya namanya KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Ya, Kentucky itu nama daerahnya sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi karena dia dapat dianugerahi gelar Kentucky Kolonel, ya udah dia memakai nama itu sebagai nama nama panggungnya, bahasa simpelnya seperti itu. Makanya namanya jadi Kolonel Sanders. Jadi seolah-olah itu sebagai strategi brandingnya ya. Jadi berpakaian putih, ada berkacamata, kemudian pakai dasi pita dasinya. Kalau teman-teman dasi pitanya, kalau teman-teman ngelihat logonya KFC itu kan dia itu bukan tubuhnya ya, tapi itu lebih kepada dasi pitanya kalau nggak salah gitu. Nah, jadi memang kisahnya si Kolonel Sanders ini cukup 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 penuh perjuangan. Alasannya karena dia ini setahu saya memang em, sempat sempat yatim piatu, bahkan kalau nggak salah sempat putus sekolah, kemudian sempat gonta-ganti pekerjaan, mulai dari petani, tentara, sopir, sampai menjadi penjual asuransi. Sampai kalau nggak salah dia itu sempat membuka restoran. Sebelum restoran yang ini ya, em, sebelum sebelum ini ya, sebelum sebelum apa ya, sebelum dia membuka restoran ayam ini, dia sudah membuka restoran duluan. Cuman kalau nggak salah, restorannya itu akhirnya bangkrut. Nah, ini seingat saya sebenarnya malah bangkrutnya itu ketika usia dia sekitar 60-an. Itu kan udah usia-usia senja ya, usia 60-an. Akhirnya dia karena putus asa, bahkan kalau nggak salah isunya dia sempat pengen bunuh diri, tapi kemudian dia mencoba nekat untuk menjual resepnya itu ke 1.000, bahkan kalau nggak salah dia menawarkannya ke 1.000 restoran, tapi nggak ada yang mau menerima kayak gitu. Nah, akhirnya dia membuka restoran sendiri dan kemudian KFC itu menjadi restoran cepat saji, dan bahkan ya sampai sekarang ya, sampai sekarang ribuan ribuan restorannya tersebar di seluruh dunia. Jadi memang dia ini bisa dibilang ya sebagai tokoh yang malah suksesnya itu di usia tuanya, bukan di usia mudanya kayak gitu. Di usia mudanya dia penuh perjuangan sekali kayak gitu. Itu namanya Kolonel Sanders. Nah, ini kalau teman-teman ingat sebenarnya mukanya mirip sekali dengan logo-logo KFC yang sering terpampang kayak gitu. Oke, itu untuk soal yang nomor ketiga. Kita nextkan ke soal nomor keempat. Bentuk interaksi antara mikoriza dengan akar tanaman merupakan bentuk dari simbiosis. Nah, simbiosis yang di sini jawabannya adalah simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan. Kenapa seperti itu? Karena mikoriza ini merupakan bentuk interaksi antara jamur dengan sistem perakaran tanaman yang saling menguntungkan. Ya, keuntungannya buat tanamannya
jamur ini membantu tanaman itu memperluas jangkauan penyerapan air dan unsur hara di dalam tanah, serta meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan kekeringan. Jadi bahasa simpelnya ya, jamurnya ini sebenarnya membantu membantu akar tanaman tersebut. Nah, bagi jamurnya, tanaman itu memberikan zat organik berupa hasil fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis ya bisa berupa gula, karbon, dan menyediakan tempat hidup bagi jamur tersebut. Jadi, itu disebut sebagai simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan. Jawabannya seperti itu. Itu nomor 4. Kalau yang lain ya ini teman-teman masih ingat ya harusnya ya. Mungkin kalau yang em, nggak mempelajari biologi, kalau komensalisme ya dia ini lebih kepada menguntungkan satu pihak sementara pihak lain dirugikan. Jadi jawabannya salah ya. Nah kalau di Mycorrhizae ini dua-duanya betul. Nah kalau netralisme ini hubungan ini tidak mempengaruhi atau tidak saling mempengaruhi. Ini salah. Kalau parasitisme nah ini lebih kepada merugikan satu pihak. Jadi satu pihaknya diuntungkan, pihak yang lainnya itu justru dirugikan. Nah, ya ini seperti parasit-parasit yang ada pada tanaman. Jadi parasitnya tanaman parasitnya diuntungkan, tapi tanaman induknya dirugikan. Itu keuntungan sepihak. Kalau kompetisi ya ini lebih kepada interaksi dua organ saling bersaing ya. Ini jawabannya salah gitu. Oke, kita next kan ke soal nomor kelima. Oke, nomor 5, wanita ini cermati kutipan cerita berikut. Wanita itu menangis mestinya aku terharu, mestinya. Setidaknya aku bisa terharu kalau membaca roman picisan yang dijual di pinggir jalan. Tapi menjadi terharu tidak baik untuk seorang petugas seperti aku. Aku harus mencatat dengan rinci, objektif, deskriptif, masih ditambah mencari tahu jangan-jangan ada maksud lain di belakangnya. Aku tidak boleh langsung percaya, aku harus curiga, sibuk menduga kemungkinan, sibuk menjebak, memancing, dan membuatnya lelah supaya cepat mengaku apa maksud yang sebenarnya. Jangan terlalu cepat percaya kepada perasaan. Perasaan bisa menipu, perasaan itu subjektif, sedangkan aku bukan subjek di sini. Aku cuma alat, aku cuma robot. Aku hanya petugas yang membuat laporan dan sebuah laporan harus sangat rinci, bukan? Ini adalah sebuah kutipan cerpen yang berjudul Clara. Ini karya Seno Bumi Raji Dharma. Nah, pertanyaannya kalau di sini adalah lebih kepada watak tokoh aku dalam kutipan cerpen di atas adalah. Nah, teman-teman kalau misalkan ketemu soal-soal kayak gini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah melihat cerpen ini, melihat dari wacana yang dijabarkan ataupun soal yang ada itu soal pertanyaan lebih kepada apa. Nah, kalau di sini kan pertanyaan lebih kepada pertanyaan watak tokoh aku dalam kutipan cerpen di atas. Nah, ini kan pertanyaannya ya. Aku kasih tanda merah. Jadi pertanyaan lebih kepada watak tokoh aku. Watak ini ya seperti pemikiran dia ataupun karakteristik dia dalam hatinya seperti apa. Itu watak itu tabiatnya seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya em, aku tadi sempat coba coba apa ya, coba ngelihat kalau dari soal yang ditawarkan ini pertanyaan lebih kepada apa. Jujur aku agak terkecoh tadi. Em, aku ngiranya jawabannya adalah D. Tapi kalau di kunci jawaban yang ada kan itu lebih kepada jawabannya adalah yang C, tidak punya pendirian. Nah, ini sebenarnya timbul pertanyaan sebenarnya apakah benar jawabannya C, apakah D? Aku nggak tahu teman-teman apakah di sini ada yang menjawabnya D juga. Tapi kalau aku ngelihat dari penggalan dari paragraf ini, itu mungkin jawabannya lebih mengarah kepada jawaban yang D. Tidak mudah percaya karena kalau kita lihat dari sini, tokoh aku dia ini kan sebagai seorang petugas yang sedang
sepertinya sedang melakukan interogasi dan dia ini berusaha menjelaskan bahwa dia adalah tipikal orang yang tidak percaya. Nah, ini ada yang jawabnya D juga ya. Cuman aku tadi coba juga sempat ini ya, sempat 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 cari di beberapa referensi soal lain. Em, Kayak ini soal-soal yang diberikan di ujian-ujian dan memang jawabannya adalah yang C, tidak punya pendirian. Nah, kemudian aku coba buat searching, aku buat coba cari cerpen ini sebenarnya cerpennya siapa ataupun secara keseluruhan cerpennya ini tentang apa gitu. Nah, cerpennya ini sebenarnya adalah sebuah karya karya Seno Gumira Aji Dharma. Kalau teman-teman tahu, ya judulnya jelas ya, judulnya adalah Clara. Kalau teman-teman tahu, Seno Gumira Aji Dharma ini salah satu ya sastrawan, kemudian dia juga penulis juga, saya, kemudian penyair. Kalau teman-teman pernah lihat orangnya agak gondrong rambutnya, agak putih karena udah ubanan, kemudian Kemudian salah satu cerpen dia yang cukup terkenal itu yang aku sering baca adalah cerpennya yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Nah, itu adalah salah satu cerpen dia yang terkenal kayak gitu. Sebenarnya masih banyak yang lain seperti karakternya dia punya punya beberapa cerpen-cerpen yang isinya itu adalah cerita tentang karakter namanya Subak kalau nggak salah. Subak atau Sukap, aku lupa. Sukap, sorry. Sukap, namanya Sukap. Nah, memang Seno Gumira Aji Dharma ini merupakan salah satu apa ya sastrawan yang banyak mengkritik atau memberikan penggambaran tentang tentang tragedi-tragedi yang terjadi di Indonesia. Nah, termasuk kutipan cerpen mengenai Clara ini. Nah, kutipan cerpen mengenai Clara ini sebenarnya adalah salah satu cerpen dia atau cerita pendek dia yang itu mengisahkan ataupun isinya adalah tentang tragedi Mei 1998. Ya memang kalau dari penggalan cerpennya secara keseluruhan, cerpennya secara keseluruhan dia tidak menjelaskan secara langsung, secara gamblang isinya tentang Mei 1998. Cuman kalau teman-teman baca, isinya adalah tentang tragedi Mei 1998. Cerpennya memang agak sedih dan endingnya cukup cukup apa ya? Memang itu realitas yang terjadi di lapangan kayak gitu. Nah, tragedi Mei 1998 ini terjadi pada sosok Clara ini. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya Clara ini adalah seorang Tionghoa, ataupun orang Chinese lah bahasa simpelnya seperti itu. Seorang Tionghoa dan dia ini adalah seorang korban pemerkosaan. Kalau teman-teman tahu dan mungkin pernah membaca sejarah dan seterusnya, tahun 1998 itu kan banyak orang-orang Tionghoa itu kan yang diperkosa dan seterusnya, terutama kaum perempuannya. Nah, si Clara ini dia adalah salah satu korban dalam peristiwa tersebut. Kalau nggak salah mobilnya diberhentikan, dia dipaksa keluar dan dia diperkosa dan seterusnya kayak gitu. Nah, si karakter aku ini adalah seorang petugas, petugas yang sedang melakukan wawancara. Jadi kalau di dalam penggambaran cerpennya sebenarnya si Clara ini dia ini sedang diinterogasi tapi tidak mampu menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Ya namanya korban ini ya, maaf ya, korban pemerkosaan, kekerasan seksual ya. Pasti ada trauma, pasti ada ketakutan, pasti ada semacam hal-hal buruk yang terbayang di ingatannya, yaitu yang terjadi pada sosok Clara ini. Nah, kalau aku melihat secara keseluruhan dari cerpen ini sebenarnya ya betul ternyata memang jawabannya lebih kepada yang C. Jadi si karakter aku ini di satu sisi dia ini adalah seorang petugas yang harus objektif, yang harus apa ya, yang harus tegas, yang harus menjalankan profesinya dalam melakukan interogasi. Cuman di sisi yang lain dia ini juga apa ya? Dia ini juga mengalami pergolakan batin ketika mewawancarai orang yang mengalami kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan kayak gitu. Jadi ada kebimbangan di situ. Di satu sisi dia harus profesional, harus em, menekankan sosoknya sebagai orang yang tegar. Tapi di sisi yang lain juga dia sebenarnya agak terharu juga gitu.
Nah, cuman dia memang harus ini harus profesional, dia harus menekankan kepada profesinya. Jadi bahkan dia bilang di bagian akhir kan dirinya adalah di bagian akhir ini, aku cuma robot, aku petugas yang hanya membuat laporan dan semua laporan harus terinci bukan. Nah, ini menandakan bagaimana dia ini sebenarnya keyakinannya agak goyah. Kenapa? Karena di satu sisi dia harus harus objektif sebagai seorang petugas, sebagai seorang em, ya, yang menginterogasi, tapi di sisi yang lain dia menghadapi sosok orang yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, aku ngelihatnya sih secara keseluruhan cerpennya itu tentang bagaimana pergolakan batin dari petugas ini mewawancari orang yang terkena kasus kekerasan seksual ini. Jadi ya itu sebenarnya memang memang menjadi rahasia umum ya, jadi rahasia umum bahwa ya memang Seno Gumiraji Dharma ini banyak mengangkat topik-topik yang mengangkat isu sosial yang jarang orang soroti, terutama kelompok-kelompok minoritas seperti orang-orang Tionghoa, kemudian kemudian mereka yang dianggap tidak memiliki agama kayak gitu. Nah ini kalau teman-teman baca cerpennya, di situ digambarkan orang-orang Tionghoa ini dia dianggap bukan orang Indonesia, padahal bisa jadi sebenarnya secara kewarganegaraan dia warga negara Indonesia, dia dianggap bukan orang Indonesia, orang asing, kemudian kemudian dianggap kelompok yang tidak punya agama. Nah, nggak jarang juga orang-orang Tionghoa ini dicap sebagai kelompok komunis. Nah, ini itu yang sebenarnya sering diangkat oleh Shenogumi Raji Dharma. Nah, ini salah satunya di dalam cerpen tersebut kayak gitu. Dia menggambarkan tragedi Mei 1998. Nah, jadi kalau secara jawabannya, kalau aku ngelihat sih sebenarnya lebih condongnya lebih kepada tidak punya pendirian. Ini lebih menyoroti tentang tokoh akunya ini ya memang dia punya pergolakan batin di dalam proses wawancara dan interogasi tersebut. Nah, ini sebenarnya sebuah sebuah fakta sejarah yang mungkin jarang orang soroti atau jarang orang lihat ya gitu. Nah, ini kan apalagi baru-baru ini kan salah satu ya bisa dibilang ya Menteri Kebudayaan Fadlizon kan sempat bilang bahwa tidak ada yang namanya pemerkosaan secara massal eh, di bulan Mei 1998. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah salah satu statement yang cukup cukup menyayat hati atau cukup cukup melukai banyak pihak karena pada faktanya ada laporan yang dirilis tentang pemerkosaan tersebut. Dan kalau ditanya mana datanya, mana faktanya, ini lagi ya lebih lebih bermasalah lagi. Ya bayangin aja, mana mungkin ada orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual yang dia em, pengen mau tanpa pemaksaan mengakui dia sebagai korban kayak gitu. Itu kan sebuah luka batin yang sangat luar biasa sekali. Dan sampai sekarang kasus-kasus pemerkosaan itu tidak pernah diusut secara tuntas, tidak pernah diusut dan tidak pernah diketahui siapa orang yang melakukannya kayak gitu, siapa pihak yang bertanggung jawab. Karena pemerkosaannya itu dilakukan secara sistematis. Nah, sebenarnya pemerkosaannya itu memang ada orang-orang Tionghoa, tapi juga orang-orang yang bukan Tionghoanya juga banyak juga kayak gitu. Jadi sebenarnya pemerkosaannya itu tidak hanya terjadi pada orang Tionghoa, cuman kalau di beberapa karakternya, di beberapa tulisannya Senogumi Raji Dharma ini, dia banyak menyorotinya kelompok-kelompok minoritas. Nah, ini sebenarnya yang jarang sekali disoroti oleh orang-orang. Tapi di cerpennya ini, Senogumi Raji Dharma dia memberikan panggung terhadap korban-korban tersebut. Kalau nggak salah di endingnya itu di ending cerpennya itu juga nggak jelas juga. Bahasa simpelnya nggak menggantung sih, karena memang sampai sekarang masih menggantung pelakunya nggak tahu siapa, karena pelakunya memang pada satu sisi terlihat sistematis. Nah, terlihat sistematis dan tidak tahu siapa yang merencanakan kayak gitu. Nah, itu kalau secara keseluruhan seperti itu penggambaran cerpennya. Ya memang memang tragis sebenarnya sih kalau teman-teman baca cerpennya dan kemudian melihat realitas sejarahnya seperti apa, agak-agak cukup agak cukup cukup menyayat hati dari kutipan nih. Nah, ini sebenarnya memang memang agak mengecoh sih kalau teman-teman baca secara secara singkat cuma di ininya doang,
aku juga kadang-kadang juga agak terkecoh. Apakah betul ini jawabannya yang D? Karena aku ngerasa di awal pas baca ini kayaknya condongnya ke yang D. Tapi setelah aku baca berulang-ulang, aku lihat cerpen yang secara keseluruhan ini lebih condongnya lebih kepada yang C. Dia tidak punya pendirian atau dia sebenarnya ragu. Di satu sisi dia adalah petugas, entah polisi atau apa yang melakukan interogasi, tapi di sisi yang lain dia harus menghadapi orang yang menjadi korban kekerasan seksual. Oke, itu rekan-rekan sekalian itu soal nomor 5. Kayaknya udah jam 7 ya. Jadi kemungkinan untuk nomor-nomor selanjutnya kita bahas nanti di jam 8. Iya, sepertinya di jam 8 ya. Oke, setelah dari ini ya. Oh, cara menganalisisnya ya. Nah, kalau yang kayak gini, kalau aku sih analisisnya kayak gini, ngelihat tokoh akunya ini lebih kepada apa. Memang nggak mau harus dibaca berulang sih. Cuman kalau teman-teman ketemu soal kayak gini, aku saran sih di skip dulu ya. Nah, caranya adalah melihat sebenarnya ini dibaca ulang secara jelas. Kayak misalkan, nah ini sebenarnya kelihatan dari beberapa poin tadi. Di satu sisi dia ini seperti orang yang sebenarnya itu juga juga mengalami pergolakan batin seperti ini. Tapi menjadi terharu tidak baik untuk seorang petugas seperti aku. Nah, ini kelihatan nih. Artinya pendiriannya agak sedikit goyah. Nah, di sini ciri-cirinya nih. Nah, kemudian kalau yang di sini juga kelihatan nih, aku tidak boleh langsung percaya, aku harus curiga, sibuk menduga kemungkinan, sibuk menjebak, memancing dan membalas supaya cepat mengaku atau maksud yang sebenarnya. Nah, ini kelihatan juga nih, kalau di sini poinnya dia lebih, dia keyakinannya goyah. Di satu sisi dia menghadapi pergolakan batin, menjadi seorang petugas, tapi di sisi yang lain dia juga harus profesional. Nah, aku ngelihatnya di sini gambar-gambaran dia. Nah, yang paling kentara sebenarnya di bagian akhir ini, aku cuma robot. Nah, aku hanya petugas yang membuat laporan dan sebuah laporan harus secara terinci bukan. Nah, ini dia mengalami pergolakan batin yang terlihat jelas. Nah, kalau aku sih ngelihat yang paling jelasnya adalah di bagian akhir sini. Itu penggambaran bahwa dia adalah orang yang tidak punya pendirian atau pendiriannya goyah gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri dan kita lanjutkan di jam 8 dari berarti oke. Ini aku kasih tambahan sedikit ya di soal nomor 5 tadi. Jadi kenapa jawabannya lebih kepada C, tidak punya pendirian? Ya tadi seperti yang saya bilang bahwa karakter aku ini itu dia memiliki konflik batin ketika dia melakukan interogasi terhadap perempuan ini. Ya, ya beberapa ciri-ciri kalimatnya seperti meskinya aku terharu, mestinya. Nah, tapi menjadi terharu tidak baik untuk seorang petugas seperti aku. Ya, ini kan dia terlihat bahwa dia memiliki konflik batin di dalam dirinya sendiri. Nah, pada poin yang lain dia disebut dia menyatakan diri bahwa dia cuma alat alat oleh sebuah negara. Aku cuma robot. Nah, sedangkan aku bukan subjek di sini. Nah, kenapa dia tidak memiliki pendirian? Nah, sebenarnya tokoh aku ini, yang seorang petugas ini, dia memiliki dorongan untuk bersifat empati atau bersikap kasihan, terharu, sebagainya. Tapi dia tidak, dia harus profesional, jadi harus menekan perasaan sendiri, tidak mengikuti suara hati, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sistem. Nah, kemudian ya dia menganggap bahwa dirinya bukan subjek, melainkan sebagai alat dari negara tersebut. Jadi bayangannya adalah karakter aku ini yang merupakan seorang petugas, dia ini adalah sebuah alat oleh negara, bahasa simpelnya seperti itu. Nah, sedangkan yang dia interogasi itu adalah korban, korban dari kekerasan seksual, korban dari permasalahan yang ada waktu itu. Itu jawabannya lebih kepada yang C, alasannya seperti itu. Oke, oke kita nextkan ke soal nomor yang ke-6. Yang termasuk unsur warna pada lambang cincin Olimpiade adalah, nah ini jawaban yang tepat adalah yang A, hitam. Nah ini 6 ini ya, sorry, 5 warna. Sebenarnya 6. Sebenarnya 6 sama kalau digabungin sama bagian latar latar putihnya. Sebenarnya jadi
Jadi tambahan satu lagi. Tapi kalau cincinnya itu ada 5. Ada warna biru, kuning, hitam, hijau, dan merah. Jadi ada 5 cincin. Nah, ya kalau dari beberapa opsi tadi yang ada ya yang hitam, ya jawabannya adalah yang A. Nah, kelima cincin dari lambang simbol Olimpiade ini itu merupakan ya kalau sekarang sih penafsirannya dia lebih kepada 5 negara atau sorry 5 benua atau 5 benua yang ada di yang ada di dunia itu ada Afrika, Amerika, Asia, Eropa dan Oseania atau kawasan tersebut kayak gitu. Nah, cuman kalau dari segi warnanya sendiri ini sebenarnya mengacu warnanya itu lebih kepada negara-negara yang mendiri atau pernah ikut ke dalam Olimpiade tersebut di event yang pertama. Apa saja? Yang pertama itu ada yang biru dan kuning itu lebih kepada Swedia, biru dan putih itu Yunani, kemudian ada Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Italia, dan Hungaria. Jadi sebenarnya kalau warnanya sendiri itu lebih kepada representasi dari negara-negara yang mengikuti event Olimpiade yang pertama tersebut kayak gitu. Oke, itu nomor yang keenam. Kita nextkan ke soal nomor yang ketujuh. Tari Sajojo merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah. Nah, ini jawaban yang tepat adalah dari Papua. Sorry. Oh iya betul, dari Papua. Nah, ya jadi memang tari Sajojo ini merupakan salah satu tarian tradisional yang dia itu populernya di Papua. Nah, tarian ini ciri khasnya itu dia memiliki apa ya, memiliki gerakan atau gaya yang cenderung energik, dinamis, dan melambangkan keceriaan serta semangatnya kebersamaan masyarakat setempat. Nah, biasanya tarian Sajojo ini dipakai oleh orang-orang itu untuk menyambut tamu dalam acara perayaan adat. Nah, nama tarian ini itu diambil dari lagu pengiringnya yang berjudul Sajojo, makanya disebut sebagai lagu tarian Sajojo. Nah, ya sebenarnya kalau dari segi lagunya sendiri itu menceritakan tentang seorang gadis cantik yang dicintai oleh para pemuda di desanya. Itu adalah tarian Sajojo. Ini mungkin penggambarannya ya, penggambaran dari tarian tersebut ya. Cuman kayak ini gambarnya zaman-zaman COVID dulu, masih pakai-pakai. Em, nah, ini penggambarannya tarian dari tarian Sajojo tersebut. Kalau yang lain kenapa salah? Nah, kalau yang lain kenapa salah? Yang pertama Maluku, itu bukan bukan ini, em, bukan jawabannya. Kenapa? Karena ya memang secara geografis Maluku ini memang berdekatan dengan Papua, tapi secara yang kebudayaan juga hampir mirip, tapi secara tariannya bukan. Kalau NTB ini dia bukan juga. Kalau di NTB ini ada tariannya lebih kepada tarian gandrung atau tari lenggo. Kendari juga bukan, meskipun sama-sama wilayah timur. Salah satu tarian terkenalnya di wilayah Kendari adalah tari Lulo atau tari Balumpa. Kalau NTT juga bukan. Tarian khasnya kalau di NTT itu adalah tari Caci, tari Gawi, dan tari Kataga. Nah, jadi yang tepat adalah tari Sajojo. Ya, alasannya sebenarnya salah satunya karena lagu yang digunakan dalam tarian tersebut adalah lagu Sajojo tersebut. Nah, ini untuk mencirikan ciri khasnya gitu. Oke, oke kita next kan ke soal nomor yang ke-8. Rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf disebut. Nah, ini kalau dari opsinya yang betul adalah yang A, ide pokok. Jadi, ide pokok ini atau dalam bahasa lainnya itu adalah gagasan pokok atau gagasan utama itu merupakan sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk um, untuk melihat inti dari pembahasan yang mendasari pengembangan paragraf. Nah,
Jadi kalau misalkan misalkan orang pengen pengen bikin bikin sebuah kalimat, pengen bikin sebuah paragraf. Nah, itu biasanya diawali dengan ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokoknya apa? Kalau ide pokoknya sudah ditentukan, ide pokoknya sudah tahu, orang akan dengan mudah bisa bisa mengembangkan paragraf tersebut. Jadi orang bikin-bikin sebuah cerita, bikin sebuah cerpen, bikin sebuah mungkin karya ilmiah dan seterusnya. Nah, itu biasanya dia pasti memiliki memiliki gagasan pokok atau gagasan utama. Ya, sebenarnya tujuannya bukan untuk ini ya, bukan buat menyusahkan seorang penulis tersebut. Justru gagasan pokok itu memudahkan seorang penulis, memudahkan dia dalam mengembangkan paragraf tersebut. Memudahkan dia dan yang pastinya paragraf tersebut dapat terkoneksi dengan paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi paragraf itu kan tidak berdiri sendiri ya. Maksudnya paragraf tersebut tidak tidak pasti memiliki keterkaitan dengan paragraf sebelumnya atau paragraf seterusnya. Nah, salah satu cara seseorang itu mudah membuat membuat sebuah tulisan, baik itu berupa cerpen, novel, ataupun karya ilmiah, penelitian bahkan. Nah, itu adalah dengan menentukan atau melihat melihat gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokoknya tersebut supaya supaya paragrafnya nyambung. Karena kalau misalkan paragrafnya nggak nyambung atau bahkan jomplang, nah itu malah tulisannya akan membingungkan. Nah, makanya sebenarnya adanya sebuah sebuah gagasan pokok itu sebenarnya untuk memudahkan dia, untuk memudahkan dia dalam mengembangkan sesuatu. Jadi tidak asal-asalan. Kemudian secara letaknya ada tiga. Yang pertama itu ada di deduktif, biasanya terletak di awal gagasan pokoknya. Kemudian ada yang sifatnya induktif. Nah, induktif itu biasanya di akhir. Yang terakhir biasanya ada campuran awal dan akhir. Biasanya dilakukan pengulangan. Nah, ya isinya sebenarnya adalah inti persoalan dan umumnya dinyatakan dalam kalimat utama. Jadi inti persoalan dalam sebuah paragraf itu apa? Nah, itu biasanya adalah gagasan pokoknya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, intinya dia itu lebih kepada memudahkan memudahkan seseorang untuk untuk mengembangkan paragraf tersebut. Karena kalau misalkan orang nggak pakai paragraf tersebut atau tidak mengembangkan dengan gagasan pokok, biasanya dia akan kebingungan. Nah, bahasa simpelnya seperti itu. Tuh, gagasan pokok. Kalau yang lain kenapa bisa salah? Nah, kalau yang lain kenapa bisa salah? Kalau tema, kalau tema itu biasanya lebih kepada pokok pembicaraan secara umum atau keseluruhan teks. Kalau misalkan em, kalau misal gagasan gagasan pokok tadi lebih kepada satu paragraf tersebut, nah kalau misalkan tema itu lebih kepada keseluruhan keseluruhan dari tulisan tersebut itu temanya lebih ke apa. Kemudian kalau kalimat utama, nah kalimat utama ini yang memuat ide pokok tetapi bukan gagasan itu sendiri. Jadi kalimat utama ini ya kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang D itu judul ya, ini judul jelas salah ya. Kalau judul dia lebih kepada tulisan yang mewakili isi secara umum. Nah, itu kalau judul, kalau kesimpulan ya dia lebih kepada ringkasan akhir. Nah, kesimpulan ini biasanya ya jelas biasanya di bagian akhir dari sebuah tulisan. Itu ciri khasnya kalau kesimpulan ya dia merangkum semua yang ada di dalam tulisan tersebut. Kesimpulannya apa? Jadi kalau di dalam
hasil penelitian, nah itu wajib memiliki kesimpulan. Karena kalau dia tidak memiliki kesimpulan, dia akan nggak jelas penelitiannya lebih ke arah apa, atau em, penelitiannya itu hasilnya apa. Jadi makanya butuh kesimpulan. Nah, jadi bahasa simpelnya seperti itu. Kesimpulan itu sebenarnya untuk memudahkan seseorang mengetahui keseluruhan atau hasil penelitian dari em, sebuah tulisan yang dihasilkan tersebut. Jadi bedanya di sana. Jadi kalau misalkan pertanyaannya lebih kepada rancangan pokok yang tersusun dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf, itu lebih mengacu kepada ide pokok. Tapi kalau misalkan dia bentukannya sebuah kalimat, kalimat yang menjadi pokok pikiran utama, nah itu bisa berarti lebih kepada kalimat utama. Tapi lebih kalau misalkan rancangan pokoknya itu lebih kepada pokok. Tapi kalau pengertiannya lebih kepada kalimat yang menjadi em, pokok pikiran utama, nah itu lebih kepada kalimat utama. Nah, jawabannya seperti itu. Itu jawaban dari nomor yang ke-8. Oke, kita next kan ke soal nomor ke-9. Em, Perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, penurunan Presiden Soekarno. Yang kedua, pembubaran konstituante. Yang ketiga, berlakunya kembali UUD 1945. Yang keempat, berlakunya kembali UUD 1950. Yang kelima, pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian, yang merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditunjuk pada nomor. Nah, ini adalah salah satu dekret presiden yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Indonesia. Setahu saya, dekret presiden itu sepanjang sejarah itu cuma dikeluarkan 2 kali kalau nggak salah. Itu pun satunya saya gagal. Yang pertama itu oleh em, oleh Soekarno, yang kedua itu oleh Gus Dur kalau nggak salah. Cuman Gus Dur itu seingat saya tuh nggak berhasil ininya. Nah, nah ini kalau mengacu dari yang ini sepertinya adalah dekret presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno. Dekret Preto yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, kalau mengacu dari beberapa opsi ini, jawaban yang tepat itu lebih kepada opsi yang D, 2, 3, dan 5. Kenapa jawabannya seperti ini? Karena kalau kita mengacu pada dekret presidennya, sebenarnya dekret presidennya itu cuma ada 3 poin utama. Yang pertama adalah pembubaran konstituante. Pembubaran konstituante. Konstituante ini adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang dasar. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 kita yang sekarang itu sebenarnya em, sempat akan diganti dulunya, sempat akan diganti. Cuman waktu itu waktu itu terjadi semacam apa ya? Bahasa simpelnya adalah tidak jelas ini pada akhirnya siapa yang benar-benar bisa diganti atau enggak. Karena dari beberapa tugas-tugas yang diberikan, akhirnya lembaga konstituante ini tidak berhasil berhasil memberikan undang-undang yang baru, atau bahasa simpelnya gagal. Jadi ya udah, undang-undangnya kemudian ya ya ini berlaku, karena lembaga itu gagal gagal apa ya gagal membuat undang-undang yang baru. Kalau nggak salah waktu itu Soekarno juga sempat marah, akhirnya lembaga tersebut dibubarkan.
Nah, konstituante itu kan adalah lembaga yang membuat undang-undang atau membuat konstitusi. Konstituante. Jadi kalau teman-teman ingat kata-kata konstitusi, konstituante, ingat aja kalau itu adalah lembaga yang membuat undang-undang atau membuat konstitusi. Ya, konstitusi itu adalah bahasa lain atau pengertian lain dari undang-undang dasar. Ya, undang-undang dasarnya ya kalau kita sekarang ya konstitusinya UUD 1945. Nah, kemudian karena lembaga tersebut gagal membuat undang-undang yang baru, akhirnya Undang-Undang 1945 yang awalnya itu akan digantikan itu berlaku kembali. Dan sebenarnya UUDS 1950 yang ada di opsi sini tadi itu dibuat tidak berlaku. Nah, UDS ini kepanjangan dari Undang-Undang Dasar Sementara ya. Jadi UDS itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Karena sebuah negara itu membutuhkan undang-undang, akhirnya ketika Undang-Undang Dasar 1945 itu dicabut, tidak berlaku lagi, kan Indonesia butuh Undang-Undang Dasar sementara tuh. Nah, makanya dikeluarlah UUD 1950. Jadi selama periodenya UUD 1945 itu diganti sampai ketemu undang-undang yang baru, diberlakukanlah namanya UUD 1950. Tapi karena lembaga konstituante ini gagal, akhirnya lembaga akhirnya akhirnya si apa ya si UUD 1950 ini kemudian digantikan kayak gitu. Oh iya betul, ini ya betul. Tidak dapat menjalankan dengan baik. Ya bahasa simpelnya dia gagal lah kayak gitu. Ah, gitu. Jadi sebenarnya kalau mengacu daripada beberapa opsi ini, teman-teman sebenarnya udah kelihatan yang mana yang salah kayak gitu. Berlakunya kembali UUD 1950 ini jelas salah. Kenapa? Karena justru Undang-Undang Dasar 1950 ini atau UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, ini justru yang dihilangkan karena berlakunya kembali UUD 1945. Nggak mungkin ada sebuah konstitusi yang dia itu dua-dua macam. Maksudnya, maksudnya, maksudnya dua-dua jenis konstitusi atau dua konstitusi yang berlaku gitu. Nggak mungkin ada UUD 1945 dan UUD 1950. Kan orang bingung nanti dasar konstitusinya apa gitu. Makanya salah satunya wajib dicabut kayak gitu. Dan sampai sekarang, jadi kalau nggak salah UUD 1945 kita itu em, sejak tahun 1959 ini sampai tahun 2000-an ya kalau nggak salah setelah Orde Baru itu tuh nggak pernah diamandemen. Nah, makanya kenapa Soeharto itu bisa berkuasa selama 32 tahun lamanya? Ya karena memang amanat undang-undangnya waktu itu tidak ada yang menjelaskan maksimal periode kepemimpinan presiden itu 2 periode. Nah, makanya setelah dilakukan amandemen, baru periode kepemimpinan presiden itu menjadi 2 periode. Itu di masa setelah Orde Baru. Nah, jadi kalau teman-teman em, tanya apakah Soeharto itu melanggar undang-undang, ya secara undang-undangnya sih sebenarnya enggak. Karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur masalah masa jabatan presiden. Seperti itu. Tapi secara etikanya kan, ya itu jelas-jelas melanggar lah kayak gitu. Jadi yang benar-benar menjadi presiden seumur hidup ya sebenarnya kalau secara kita ngomongin secara fakta sejarahnya ya justru yang jadi presiden seumur hidup itu adalah Soeharto bukan Soekarno. Dulu kan ada wacana tuh kalau Soekarno em, ingin menjadi presiden seumur hidup. Tapi secara realitas sejarahnya ya justru yang menjadi presiden seumur hidup ya justru Soeharto. Karena kan di tahun 2000-an awal kan baru kemudian Soeharto itu kan meninggal, yaitu hampir seumur hidup lah bahasa simpelnya kan seperti itu.
Tuh. Nah, yang terakhir baru adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, ya ini karena sebenarnya kalau nggak salah Soekarno kan sempat membubarkan nih, membubarkan MPRS-nya atau MPR-nya kayak gitu. Jadi itu 3 poin utamanya kalau di dalam Dekret Presiden 5 Juli. Jadi ada pembubaran konstituante. Ingat konstituante ini kalau ada konstituante ini adalah lembaga yang bertugas sebagai sebagai pembuat undang-undang atau pembuat konstitusi. Nah, kalau yang poin kedua berlakunya kembali UUD 1945. Ya, ini alasan berlakunya kembali karena lembaga konstituante itu gagal dalam membuat konstitusi yang baru. Nah, kemudian yang terakhir baru pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, nah, kalau yang penurunan Presiden Soekarno itu jelas bukan ya. Kalau penurunan Presiden Soekarno itu sebenarnya baru dilakukan sekitar tahun 1965. Ya 1965 66 lah. Sebenarnya 65 66 itu dia udah hampir kehilangan powernya. Kalau secara resminya sih ya melalui surat perintah 11 Maret itu, Super Semar itu sudah secara resmi. Udah secara resmi dia 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 ininya dia bahasa simpelnya sih dia kena ini dia udah nggak punya kekuasaan lagi. Nah, jadi bukan tahun 1959. Oke. Oh, ini ada pertanyaan nih. Izin bertanya terkait tepatnya amandemen terkait jabatan presiden hanya 2 periode tahun berapa ya, Kak? Oh, ini kalau amandemennya itu kalau nggak salah di amandemen yang pertama. Amandemen pertama itu sekitar tahun 1999. Jadi memang setelah setelah Soeharto lengser aja gitu. Itu amandemen pertama. Jadi yang waktu itu di amandemennya salah satunya adalah di pasal 7 itu isinya adalah masa jabatan presiden dan wakil presiden itu 5 tahun dan maksimal kembali 1 kali masa jabatan atau ya bahasa simpelnya 2 periode kepemimpinan. Nah, ya salah satu alasannya sih sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah kekuasaan yang otoriter atau terlalu lama supaya demokratis. Nah, yaitu kita ngomongin secara ini ya ke presidennya. Makanya presiden pertama yang dapat jabatan 2 periode itu ya justru SBY. SBY kan 2 periode masa jabatan tuh. Em, Kalau sebelum-sebelumnya kan cuma satu. B.J. Habibie dia menggantikan Soeharto. Kemudian Gus Dur itu juga 1 periode bahkan nggak nyampe 1 periode. Megawati juga iya. Nah, yang masa jabatannya 2 periode pertama itu adalah SBY. Baru habis itu Jokowi. Nah, cuman nggak tahu nih kalau Prabowo ini bakal 2 periode atau enggak gitu. Itu em, di apa ya di amandemen yang pertama. Nanti mungkin aku kasih ini ya, aku kasih ringkasan ringkasan eh ya betul 99 betul 99. Nanti aku kasih beberapa ininya ya kalau teman-teman butuh ya. Aku punya ringkasan materi TWK sebenarnya, tapi isinya ya tentang undang-undang, kemudian ada tentang lembaga-lembaga negara, ya teman-teman bisa menjadikan itu bahan belajar, tapi aku sih nggak ini ya, nggak menyarankan itu jadi bacaan utama ya. Tapi kalau misalkan itu mau jadi bahan-bahan pelajaran atau bahan-bahan tambahan, nanti aku kasih tambahan itu. Ya, itu sebenarnya materi TWK sensi materi TWK CPNS dulunya. Cuman materi-materi TWK CPNS itu sebenarnya mirip semua dengan materi-materi TWK yang dibikin oleh kepolisian, TNI dan seterusnya. Oh ya, nanti nanti di akhir ya aku kasih ringkasannya ya. Nah, itu 3 poin ini ya. Makanya makanya ketika ada yang pengen merubah undang-undang, dulu kan sempat ramai tuh.
Jokowi pengen 3 periode masa jabatan. Nah, itu adalah tindakan yang melanggar konstitusi. Kenapa? Karena konstitusinya udah secara jelas masa jabatan presiden itu adalah 2 periode. Satu periodenya 5 tahun. Nah, jadi kenapa orang itu ngomong itu melanggar konstitusi? Karena itu ya amanat konstitusi lah. Karena kalau misalkan dia mau lebih dari 2 periode lagi, ya itu sama aja kita kembali ke periode Orba atau Orde Baru kayak gitu. Bahasa simpelnya seperti itu. Oke, next nomor 10, upacara adat potong rambut gimbal terletak di kawasan, nah ini yang betul adalah di kawasan Dieng. Jawabannya adalah yang B. Ini upacara ruatan rambut gimbal. Nah, biasanya ada pertanyaan tadi ya? Oh, enggak ada. Nah, kemudian, oke. Nah, ruatan rambut gimbal ini adalah sebuah upacara rutin ataupun ritual rutin yang biasanya dilakukan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Nah, khususnya di kawasan Kompleks Candi Arjuna. Nah, tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memotong rambut gimbal alami pada anak-anak. Jadi, rambut gimbal yang dipotong itu adalah rambut gimbal yang alami. Jadi bukan rambut gimbal yang dibuat-buat ya. Karena ya memang ada sih rambut gimbal itu yang dibuat-buat oleh orang-orang. Nah, jadi ada yang disengaja, tapi kalau versinya yang si ini ruatan rambut gimbal ini, nah itu adalah sebuah upacara yang memang untuk orang-orang yang memiliki atau anak-anak yang memiliki rambut gimbal, tapi secara alami. Nah, biasanya mereka ini disebut sebagai bayi bajang. Dan memang pemotongan rambut gimbal ini dianggap sebagai bentuk dari pembuangan sial atau tolak bala. Nah, bahasa simpelnya seperti itu. Jadi ada yang bilang juga orang yang memiliki rambut gimbal ini dianggap sebagai titipan dari Kiai Kolo Dete atau titisan Ratu Kidul. Nah, simpelnya gitu. Karena aku nggak tahu nih secara spesifik Kiai Kolo Dete ini siapa atau tapi meskipun gelarnya Kiai ya, tapi dia ini bukan bukan nggak mesti orang Islam. Kiai itu adalah sebuah gelar kehormatan. Ya di Indonesia aja sekarang Kiai itu dianggap sebagai tokoh Islam atau tokoh orang Islam yang memiliki pemahaman agama. Tapi secara umum, kiai itu adalah sebuah gelar yang ada di Indonesia. Dia spesifiknya di Jawa. Dia biasanya diberikan kepada orang yang memiliki pengaruh yang tua, memiliki pemahaman, pengetahuan, itu adalah kiai. Makanya ada beberapa kiai-kiai yang kalau nggak salah di daerah Solo itu ada nama kerbau yang dikasih nama kiai. Nah, karena kerbau itu dihormati, ada juga nama gamelan itu yang dikasih nama kiai. Nah, karena gamelan itu dihormati. Jadi kiai itu bukan sebenarnya bukan bukan gelar utama, bukan gelar gelar ulama atau gelar tokoh agama, asal usulnya seperti itu. Nah, kemudian yang lain, balik lagi ke ruatan rambut gimbal tadi, rambut gimbal ini biasanya memang ada yang muncul secara alami di anak-anak di kawasan Dieng. Nah, cuman kadang-kadang mereka ini seringkali mengalami demam tinggi, bahkan dipercaya sebagai titipan suci. Makanya eh, makanya dilakukan proses kirap atau sorry ruatan rambut gimbal tersebut. Nah, biasanya ada beberapa step dilakukan dalam proses ritual tersebut. Yang pertama biasanya dilakukan melalui arak-arakan dengan memakai pakaian adat atau kirap budaya. Ini kan sebuah hal yang umum sebenarnya di daerah Jawa, kirap budaya. Nah, kemudian setelah itu rambut si anak tersebut biasanya akan dibersihkan dengan air-air doa. Kemudian dilakukan pencukuran terutama di kawasan yang sakral. Misalnya seperti kompleks Candi Arjuna. Nah, baru terakhir nanti
Rambut yang dipotong itu nanti dibungkus kain putih dan dihanyutkan ke telaga warna. Itu dianggap sebagai bentuk em, pelepasan atau pengembalian bala atau pengembalian sial atau kita kenal sebagai dengan salah satu kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Cuman kalau apakah ada penjelasan logisnya, saya kurang tahu. Tapi biasanya budaya tersebut muncul atau sejak kapan budaya tersebut muncul. Ini biasanya anak-anak antropologi nih yang mengkaji ini. Kadang-kadang sejarah juga ada, tapi kebanyakan antropologi. Jadi jawaban yang betul adalah yang tiang tadi ya, tiang. Kayaknya di beberapa tempat lain juga harusnya punya sih upacara-upacara penolakan bala kayak gini. Cuman mungkin namanya beda-beda aja. Oke, kita next kan ke soal nomor yang ke-11. Nomor 11, situasi politik. Sorry, cermati kutipan berikut. Situasi politik sangat berpengaruh terhadap dunia sastra di Indonesia. Tahun 1945 adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Kesengsaraan karena hidup dalam masa penjajahan sangat membekas dalam jiwa rakyat Indonesia, terutama kaum sastrawan. Pemberontakan terhadap gaya lama sebagai bentuk kebebasan juga mulai muncul dalam dunia prosa Indonesia angkatan 45. Tokoh prosais yang membawa gaya baru dalam dunia prosa Indonesia dengan karyanya sangat terkenal adalah, ini jawaban yang betul adalah yang C. Idrus yang berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Itu jawabannya adalah yang C. Nah, tokoh prosais ini merupakan orang yang membuat prosa, bahasa simpelnya seperti itu. Nah, si Idrus ini dia memang dikenal sebagai orang yang mempelopori gaya prosa yang realistis dan melawan gaya bahasa pujangga baru yang mendayu-dayu. Ya karena memang dia tokoh atau prosais yang lahir di atau besar di periode-periode 45 atau masa-masa perlawanan. Di Indonesia tahun 45 itu kan masih masa-masa perjuangan tuh, mempertahankan kedaulatan lah bahasa simpelnya seperti itu. Jadi banyak-banyak tokoh-tokoh itu yang kemudian membuat latar-latar ceritanya itu cenderung cenderung masa-masa perjuangan. Kalau yang lain itu salah, kayak misalkan si Khairil Anwar itu lebih kepada penyair bukan prosais. Kemudian Akhdiyat itu lebih kepada em, pembawaan gaya baru. Kalau Suman HS ini lebih kepada angkatan penjaga baru dan Trisno Sumarjo ini lebih kepada kritikus. Nah, si karya prosanya si Idrus tadi yang berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma itu merupakan sebenarnya adalah sebuah kumpulan cerita pendek dan drama karya Idrus yang diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka Jakarta pada tahun 48. Jadi ini semua sebenarnya adalah sebuah karya prose yang cukup terkenal. Dan bahkan kalau nggak salah sampai tahun 2011 kemarin itu cetakannya udah yang ke-28. Kalau yang sekarang nggak tahu yang keberapa. Harusnya sih udah lebih ya dari itu. Oke, kita next kan ke soal nomor ke-12. Nah, jadi kalau dari beberapa opsi tadi, ingat ya, ini jawabannya adalah dari Ave Maria ke jalan lain ke rumah. Itu karya Idrus tadi. Oke, kita next kan ke soal nomor 12-nya. Kegiatan utama pemerintah sekarang adalah menggalakkan program tol laut karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Program ini mempunyai tujuan agar ekonomi di berbagai daerah Indonesia bisa maju. Pendekatan yang tepat untuk menganalisis masalah itu adalah, nah ini jawaban yang betul adalah yang D. Pendekatan kompleks kewilayahan. Nah sebenarnya ini kayaknya materi-materi geografi di dalam pendekatan yang dipakai, sempat bikin tadi. Oh iya ini. Nah sebenarnya pendekatan yang lebih tepatnya itu adalah pendekatan kompleks kewilayahan. Nah pendekatan ini
Dia melakukan kombinasi analisis keuangan dan ekologi untuk memecahkan masalah konektivitas wilayah yang berbeda-beda. Nah, tol laut itu dianggap sebagai salah satu upaya untuk menghubungkan fungsional dan konektivitas antar pelabuhan serta wilayah atau kompleks kewilayahan, bukan hanya persebaran barang atau keruangan. Nah, salah satu alasannya tol laut ini dia digunakan untuk memecahkan masalah disparitas harga. Disparitas itu adalah ini bahasa lain dari perbedaan harga ya. Sorry. Disparitas itu adalah ya perbedaan harga, selisih harga, perbedaan harga, selisih harga, terutama di wilayah Indonesia Timur. Nah, karena kan kebanyakan barang-barang kita itu kan barang-barang impor itu kan masuknya kan lewat ini, lewat lewat Jakarta. Jadi wilayah-wilayah yang sulit terakses ataupun harus menyeberang laut itu pasti harganya lebih mahal kayak gitu. Nah, makanya kawasan-kawasan seperti di daerah timur, Papua dan seterusnya, nah itu biasanya harga-harga yang produk pokok mereka itu jauh lebih mahal ketimbang kawasan-kawasan yang lain. Nah, tol laut ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menghilangkan disparitas harga atau perbedaan selisih harga tersebut. Nah, ini sebenarnya nggak cuma di laut ya, tapi di darat juga seperti itu. Makanya sebenarnya salah satu cara paling efektif untuk membuat harga di Indonesia itu merata antara Jawa dan luar Pulau Jawa, itu salah satunya adalah memperbaiki infrastruktur baik itu jalan maupun infrastruktur yang digunakan di laut kayak gitu. Seperti itu. Karena kalau misalkan infrastrukturnya udah bagus, pasti harga-harga bahan pokok itu antar satu daerah dengan daerah yang lain tuh pasti cenderung cenderung murah. Nah, salah satu alasannya itu. Nah, ini kalau di konteksnya di tol laut ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk menghubungkan antar pelabuhan-pelabuhan besar yang terhubung. Itu inti-inti dari programnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin secara secara program ya ya program tol laut ini bagus sebenarnya. Cuman kita lihat dulu nanti realitas di lapangan itu apakah pembangunan ini tepat sasaran atau enggak. Nah, kadang-kadang program pemerintah ini cenderung tidak tepat sasaran atau wilayahnya tidak tepat-tepat untuk dibangun hal tersebut gitu. Nah, makanya bukan cuma permasalahan gagasannya yang bagus, bukan hanya permasalahan gagasannya yang baik, tapi juga gagasannya yang tepat atau enggak gitu. Nah, sebenarnya gagasan tol laut ini bagus. Dia menghubungkan antara satu wilayah atau kompleks wilayah dengan wilayah yang lain. Ya, tujuannya adalah supaya harga yang ada di Indonesia itu tidak terlalu jauh kayak gitu. Makanya teman-teman kan kadang-kadang ngeliat tuh, ya kadang-kadang ada tuh di buku harga khusus Pulau Jawa ataupun di minuman sebagainya harga khusus Pulau Jawa dan harga khusus yang harga di luar Pulau Jawa kan beda tuh. Nah, ya salah satu alasannya sebenarnya itu. Nah, kalau di dalam geografi sendiri itu sebenarnya ada tiga pendekatan. Ada pendekatan keruangan, spasial, melihat pola dan persebaran dalam ruang. Kemudian ada pendekatan ke lingkungan atau bahasa lainnya adalah ekologi. Itu lebih kepada hubungan manusia dengan lingkungan. Yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah. Itu yang jawaban yang tadi ya. Jawaban nomor 12 tadi. Ini adalah gabungan keruangan atau kelingkungan untuk melihat perbedaan interaksi antar wilayah. Kemudian, bentar. Nomor 13. Kita nextkan ke soal nomor 13. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya kesejahteraan masyarakat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
di dalam pasal, nah ini jawaban yang betul adalah pasal yang keempat. Ini kayaknya mirip nomor satu tadi ya. Iya, tujuannya. Oh iya betul, tujuannya. Ini lebih kepada mengatur tujuan. Ya kalau pasal 5 tadi lebih kepada tentang kedudukan. Pasal 4 ini tujuan. Pasal 3 ini tentang susunan kedudukan. Pasal satu lebih kepada definisi. Ya kalau pasal 2 tadi lebih kepada fungsi ya. Nih udah aku kasih penjelasannya tadi di awal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, pasal keempat. Isinya adalah tentang tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya tadi seperti yang aku bilang bahwa tujuannya lebih kepada aspek keamanan, pemelihara ketertiban, ya banyak aspek-aspek internal lah, apa sih itu. Internal negara maksudnya. Itu nomor yang ke-14. Sorry, nomor 13. Oke, next nomor yang ke-14. Dalam kutipan novel di bawah ini, tokoh mana yang menunjukkan perasaan kecemasan? Hari ini semuanya terasa berbeda. Langit kelabu, angin bertiup kencang, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini jawaban yang tepat adalah yang C, tokoh protagonis. Kenapa protagonis jawabannya? Karena tokoh protagonis inilah tokoh utama yang digambarkan, ya kalau dalam sini adalah dia ini bertindak sebagai aku. Nah, ini adalah tokoh protagonis atau tokoh utama. Nah, jadi jawabannya adalah lebih ke yang C. Nah, benar, tokoh aku sebagai tokoh utama menunjukkan perasaan cemas. Kelihatan ya di sini ya. Bagian cemasnya adalah aku merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, ini menggambarkan bahwa dia ini cemas bahwa akan ada hal buruk yang akan terjadi. Kalau yang lain, oh ini sih. Em, ya kalau yang lain jelas salah ya. Tema ini bukan tokoh kayak gitu. Tapi lebih pada gagasan utama cerita. Intrik itu lebih kepada konflik, bukan bukan ininya. Kalau yang lain ini protagonis betul tadi. Kalau antagonis ini lebih kepada orang yang menentang tokoh protagonis. Nah, sedangkan di sini ya tokoh utamanya ya ini menggambarkan tokoh utamanya aku, yaitu tokoh protagonis. Nggak kelihatan kalau dia ini tokoh yang antagonis di sini. Jadi jawabannya bukan yang D. Kalau yang E, tokoh pembantu itu juga bukan. Kalau tokoh pembantu itu jelas bukan tokoh utama. Sedangkan dalam kutipan tadi, dia lebih kepada menggambarkan sosok aku yang menjadi ciri khas dari tokoh utama tadi. Kemudian, oh ini penjelasannya tadi ya. Oh enggak. Nomor 15, Olimpiade panas pertama. Oh iya, izin bertanya Kak, apa setiap bentar. Oh iya, oh ini pertanyaan. Oh iya, pertanyaannya adalah apa setiap individu dengan sudut pandang aku selalu menjadi tokoh utama atau mungkin ada pengecualian lain? Sebenarnya kalau dari sisi sepanjang aku membaca ini ya, membaca novel, cerpen dan seterusnya, biasanya memang tokoh aku ini ya dia dianggap sebagai tokoh protagonis atau tokoh utama yang menggerakkan atau mengambil keputusan. Nah, ya memang kalau kalau em, kalau kalau aku ngeliat sih ya memang memang selalu 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 tokoh utama sih. Aku belum menemukan kasus
apakah ada tokoh utama itu yang biasanya digambarkan digambarkan em, digambarkan dengan sosok bukan aku gitu. Jadi setahu kalau misalkan dia adalah tokoh utama, biasanya ya dia pasti ya tokoh utama itu kan bahasa lain dari protagonis ya. Oh, sorry sorry. Em, biasanya ada, tapi biasanya dia tetap tetap ini tetap 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 tokoh utama. Tapi mungkin mungkin sudut pandangnya ya, aku lupa ini pakai sudut pandang orang orang kedua atau gimana. Tapi biasanya kalau misalkan ciri khasnya adalah tokoh aku, itu biasanya dia dia itu jelas selalu tokoh utama. Itu menggambarkan sudut pandang dia sebagai tokoh protagonis. Kalau ditanya apakah tokoh protagonis itu diawali dengan kata aku, nah itu mungkin bisa jadi dia kadang-kadang ya ada yang memakai justru bukan dari sudut pandang orang pertama itu sendiri. Nah, jadi bisa jadi em, kalau misalkan ada aku, itu bisa dipastikan dia adalah tokoh utama. Tapi kalau misalkan di dalam sebuah tulisan itu tidak ada tokoh aku, nah bisa jadi sebenarnya ada tokoh protagonis yang menjadi karakter utama dalam cerita tersebut kayak gitu. Jadi bahasa simpelnya bisa dipastikan kalau ada karakter aku itu adalah dia adalah tokoh protagonis, tapi tokoh protagonis belum tentu diawali tidak selalu memakai memakai kata aku. Bisa jadi dia memakai sudut pandang yang lain kayak gitu. Gimana? Bingung nggak? Iya, iya, kurang lebih seperti itu. Karena kadang-kadang kalau misalkan dalam sebuah cerita, em, ya kita bisa memastikan ya orang tersebut yang memakai kata aku tuh ya dia ya tokoh utamanya tersebut kayak gitu. Tokoh utama dan dia adalah orang yang menjadi apa ya memakai sudut pandang dari dia tersebut kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang novel ataupun cerita secara keseluruhan, tokoh protagonis itu tidak selalu memakai kata aku. Bisa jadi dia memakai nama orang aja secara umum kayak gitu. Gitu. Apa ya? Aku belum 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 pernah nemuin sih. Maksudku ada sebuah tulisan yang ada kata akunya, tapi dia bukan bukan sebagai protagonis. Mungkin ada, tapi aku belum pernah nemuin aja kayak gitu. Belum pernah nemuin. Tapi kalau bisa kalau misalkan ada kata aku ya bisa dipastikan dia adalah tokoh utamanya. 14 masih agak bingung ya, bigu ya. Nomor 14. Oh, yang tadi. Oh ya. Ya ini kalau bahasa simpelnya aku ngelihatnya em, tokoh protagonis itu adalah tokoh utama. Tokoh utama. Tokoh utama ini em, biasanya adalah orang yang diceritakan di dalam sebuah tulisan tersebut. Diceritakan dalam tulisan tersebut. Nah, jadi kalau ciri khasnya salah satunya adalah tokoh dalam cerita tersebut itu digambarkan em, digambarkan dengan ya kalau di sini sih digambarkan dia adalah tokohnya adalah aku. Nah, ciri khas atau kebingungan dia ataupun yang em, menunjukkan kecemasan itu adalah pada kata yang tadi aku merasa seperti ada yang sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini dia menggambarkan bahwa dia adalah orang yang cemas kayak gitu. Itu. Iya, betul. Dia ini lebih kepada ini, melihat kepada sikapnya, sikap dan perilakunya. Nah, kebetulan aja si aku ini adalah tokoh em, tokoh tokoh protagonis. Misalkan ada kayak gini. Misalkan ya, ini kayak misalkan di cerpen yang ini, misalkan ya. Misalkan aku dan dia adalah teman dekat. Dia khawatir kalau hari ini akan turun hujan. Nah, si karakter kalau kita mengacu dari soal nomor 14 ini, pertanyaannya kan lebih kepada siapa yang
merasa mengalami kecemasan. Kalau di kutipan yang kedua ini, yang mengalami kecemasannya kan bukan aku, bukan tokoh protagonisnya, tapi lebih kepada dia. Nah, dia ini bisa jadi adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini adalah orang yang membantu ataupun bukan membantu, maksudnya dia membantu baik ya, tapi adalah orang yang ikut berkontribusi di dalam cerita tersebut. Itu adalah tokoh pembantu. Em, ya bisa jadi seperti itu ya. Berarti antagonis nggak pernah cemas. Ya bisa jadi sih, antagonis ya bisa jadi cemas juga. Kalau misalkan antagonisnya ya dia em, ya mungkin cemas versi dia ya. Aku nggak tahu kalau misalkan antagonis itu pernah cemas atau enggak. Tapi harusnya sih iya ya. Antagonis kan juga manusia juga gitu. Nah, intinya kalau misalkan ngomongin protagonis itu adalah tokoh utamanya dalam sebuah cerita. Kadang-kadang ada juga cerita itu yang dia pakai sudut pandang ketiga. Nah, pakai sudut pandang ketiga itu kan biasanya nggak pakai karakter aku. Em, aku lupa ya apakah ada cerpen-cerpen yang atau novel-novel yang pakai sudut pandang ketiga itu ya. Em, aku lupa kalau teman-teman pernah bacanya novel Laskar Pelangi itu biasanya pakai sudut pandang pertama, itu pakai karakter aku. Nah, karakter akunya kan itu kalau nggak salah Ikal ya. Nah, itu kan dia ya, dia sebagai tokoh protagonisnya gitu. Ya, bahasa simpelnya adalah protagonis itu adalah utama. Kalau antagonis adalah melawan karakter utama. Ya, bisa dibilang jahat lah, simpelnya kayak gitu. Itu perbedaannya. Oke, oke. Ada pertanyaan lain yang masih dibingungkan? Oke, belum. Kita next kan ke soal yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah Olimpiade musim panas pertama kali diselenggarakan pada tahun. Nah, ini jawaban yang tepat adalah di Yunani atau kotanya namanya adalah Athena. Itu adalah Olimpiade panas buatan pertama tahun 1896 di Yunani. Makanya itu merupakan salah satu peristiwa bersejarah sih. Makanya Olimpiade-Olimpiade itu ya kaitannya biasanya berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan peradaban Yunani. Makanya banyak sekali tuh simbol-simbol ataupun olahraga-olahraga itu yang biasanya berkaitan dengan negara tersebut. Itu jawaban dari nomor 15. Oke, teman sekalian sampai sini ada pertanyaan dulu dari beberapa soal tadi. Ini aku kasih, kalian bisa download nggak ya di kolom komentar ya? Ntar, ini aku sekalian share ya ringkasan ini ya. Cuman ringkasan TWK. Ini dulu tuh sebenarnya adalah bahan materi bukan spesifik ke kepolisian sih, tapi teman-teman bisa pakai ini sih buat buat belajar sih. Karena ini sebenarnya adalah materi-materi TWK yang em, biasanya biasanya dipakai untuk banyak banyak tes-tes. Jadi seperti yang kita ketahui ya, itu di kolom komentar bisa ke download nggak ya? Kalau nggak nanti aku share ke grup nggak apa-apa sih. Ntar aku iniin dulu ya. Ini sebenarnya aku dapat dulu pas ada yang apa ya, ada yang musim-musim tes CPNS kalau nggak salah. Ini kan bahan-bahan belajarnya kalau nggak salah. Bisa ke download nggak? Oh nggak bisa. Oh nanti aku share ke grup aja ya. Nah, aku kasih gambarannya nih. Nah, sebenarnya ini ringkasan TWK. TWK kan ya em, isinya ya ada materi Pancasila, ada
Oh ya, ini ada materi Pancasila, aku kasih gambarannya ya. Ada materi Pancasila, kemudian, nah ini lengkap banget nih. Ya, lengkap sih, tapi memang namanya ringkasan ya. Ya, namanya ringkasan ya, isinya adalah singkat-singkat. Nah, ini ide-ide pokoknya Soekarno di masanya BPUPKI, kemudian ideologi, kemudian ringkasan undang-undang. Nah, ini teman-teman penting nih kalau sini. Undang-undang, kemudian kemudian yang selanjutnya itu ada, nah ini macam-macam konstitusi. Ini secara tertulis dan tidak tertulisnya. Kemudian, nah ini ada macam-macam undang-undangnya nih. Nah ini yang kita bahas tadi kan, ada UUD 1950. Nah, konstitusi. Kemudian ada isinya secara ringkas. Nah, ini ada undang-undang hasil amandemen. Nah, tadi yang poin-poin yang diubahnya apa aja, ini ada sini. Kedudukan presiden, masa jabatannya, penyimpangan konstitusi. Nah, ini ada penyimpangan undang-undangnya. Kemudian amandemennya, tujuan amandemen. Nah, ini ada amandemen pertama, tahap pertamanya. Ada rinciannya juga di sini. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika aku kurang tahu kalau TWK-nya ini sekarang harusnya sih ada ya. Harusnya ada juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu materi demokrasi juga ada, lembaga-lembaga negara juga ada. Nah, kalau nggak salah yang nggak ada itu adalah di bagian ini, karena di bagian akhir itu dia kalau di TWK itu ada materi mengenai, kalau CPNS ya, itu ada materi mengenai bahasa Indonesia. Cuman kayaknya ini udah aku potong deh, udah aku cut. Nah, ini ada materi bahasa Indonesia nih. Ringkasan 9 ini nggak usah kalian baca lah. Ini materi bahasa Indonesia. Nah, itu aja. Aku share ke grup ya. Dari beberapa ini, kalau nggak ada lagi pertanyaan, itu saja buat malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat beristirahat. Saya dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.